ingin menyampaikan hasil skenario pembelajaran berdiferensiasi, di mana kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Pak Utut Suwarna, Pak Hamidudin SPDI sebagai penanya, kemudian Bu Arya Andayani SPDI sebagai penanggap atau Danotulen, kemudian Bapak Muhammad Yusuf SPDSD, beliau sebagai moderator. Nah, di mana dalam diskusi kami sepakat untuk membuat skenario di SD, di mana berdasarkan skenario yang kami buat, di sini ada pertanyaan pemandu yang kami buat, yang kami selesaikan. Di antaranya yaitu yang pertama, apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut? Nah, dalam skenario kami nanti bisa dipahami bahwa kebutuhan belajar berdasarkan kesiapan belajar, kemudian berdasar minat siswa dan profil belajar murid. Kemudian yang selanjutnya, bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya? Tentu saja di sini dengan memfasilitasi kebutuhan anak sesuai dengan kebutuhannya, dengan membentuk kelompok-kelompok siswa atau kelompok belajar. Kemudian menyiapkan media-media pembelajaran yang sangat bervariasi. Selanjutnya, strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang digunakan. Kami memakai tetap ada 3, yaitu konten, proses, produk, yaitu unit kerja, unjuk kerja. Selanjutnya, memetakan anak sesuai dengan kebutuhannya, membuat kelompok-kelompok sesuai dengan kemampuannya dan kebutuhan siswa. Kemudian mereka dapat diberikan kesempatan untuk memilih alat apa yang ingin mereka buatkan dalam teks prosedur yang akan digunakan. Kemudian selanjutnya memberikan kesempatan bagi murid untuk bertanya sebelum guru kemudian menugaskan murid secara individu. Kemudian yang terakhir, pertanyaan pemandu adalah bagaimana guru tersebut melakukan penilaian. Dalam skenario yang kami buat, penilaian akan dilakukan secara ongoing atau berkelanjutan dengan menggunakan strategi observasi dan penilaian kinerja berupa teks yang dibuat murid. Alat penilaian untuk observasi adalah checklist, sedangkan untuk penilaian kinerja kami menggunakan rubrik. Seperti itu. Kemudian kami akan paparkan skenario situasi kegiatan di SD, pembelajaran berdiferensiasi. Pada hari Kamis, seorang guru kelas 4 sekolah dasar di Kabupaten Tanah Bumbu akan mengajar murid-muridnya materi tentang membandingkan teks petunjuk prosedur penggunaan 2 alat dalam bentuk diagram dan membuat teks petunjuk prosedur penggunaan alat dengan struktur dan kosakata yang tepat saat merencanakan pembelajaran dilakukan dengan tujuan agar setelah melakukan serangkaian kegiatan dengan tujuan pembelajarannya ada 2, yaitu murid dapat membandingkan teks petunjuk prosedur penggunaan 2 alat dalam bentuk diagram Venn. Kemudian yang kedua, murid mampu membuat teks petunjuk prosedur penggunaan alat dengan struktur dan kosakata yang tepat. Selanjutnya, guru mempersiapkan beberapa sumber belajar yang menurutnya akan membantu murid-muridnya belajar sesuai dengan kebutuhannya. Sumber daya belajar yang ia siapkan diantaranya adalah contoh teks prosedur penggunaan 2 alat yang berbeda. Misalnya prosedur penggunaan alat penanak nasi atau rice cooker dan prosedur menyalakan televisi. Jadi ada 2 hal yang berbeda. Guru dapat memulai dengan menggunakan contoh teks prosedur menggunakan alat yang sudah cukup familiar. Kemudian bagi murid-murid terlebih dahulu serta media ditampilkan di media layar LCD proyektor. Kemudian langkah-langkah skenario pembelajarannya yaitu dilakukan dengan cara membagi waktu. Yang pertama, pembelajaran tatap muka. Tatap muka mungkin pendahuluan 10 menit dengan cara guru membuka pembelajaran dengan melakukan kegiatan awal rutin, misalnya berdoa, berbagi cerita, pengalaman atau perasaan, bernyanyi bersama untuk membangkitkan semangat dan seterusnya. Kemudian kegiatan inti kami bagi menjadi 2, kegiatan 1 sampai 25 menit. Guru menanyakan contoh teks prosedur penggunaan 2 alat yang berbeda. Misalnya prosedur penggunaan alat penanak nasi rice cooker dan prosedur menyalakan televisi. Guru dapat memulai dengan menggunakan contoh teks prosedur penggunaan alat yang sudah cukup familiar bagi murid terlebih dahulu. Selanjutnya, minta murid untuk mengamati 2 contoh teks prosedur tersebut dan meminta mereka menyebutkan elemen-elemen apa saja yang mereka lihat
dari tulisan tersebut. Misalnya terdapat judul teks, terdapat petunjuk dan bentuk langkah-langkah dan sebagainya. Murid dapat menuliskan pendapatnya di buku atau bisa disampaikan secara langsung. Kemudian setelah itu kita bahas sebentar tentang jawaban murid tadi. Selanjutnya, setelah itu tunjukkan contoh teks prosedur penggunaan alat yang sama, namun yang dipresentasikan secara berbeda. Misalnya, yang satu dipresentasikan melalui tulisan, yang satu dipresentasikan melalui gambar atau poster. Nah, minta murid mengamati dua teks prosedur tersebut dan memberikan pendapatnya di buku atau secara langsung. Selanjutnya, kegiatan yang kedua, yaitu sekitar 70 menit. Siapkan beberapa contoh teks prosedur penggunaan alat, berikan dan bagi contoh-contoh tersebut dalam beberapa lembar yang berbeda. Guru dapat mengatur misalnya lembar A adalah lembar yang berisi teks prosedur dengan tingkat kesulitan yang paling rendah, sedangkan lembar B dengan tingkat kesulitan yang agak tinggi atau lebih tinggi. Kemudian atur agar contoh-contoh tersebut dapat dilihat oleh semua murid dengan menampilkan maksudnya di sini. Selanjutnya, siapkan dan jelaskan pada murid bahwa mereka bekerja dalam kelompok kecil. Kemudian guru dapat menentukan pengelompokan berdasarkan tingkat kemampuan membaca mereka. Nah, ini dipahami Pak Ibu, di SD itu masih banyak sekali perbedaan tingkat membacanya. Ada yang sudah lancar, ada yang sedang, bahkan ada yang belum bisa. Kemudian berikan murid tugas untuk membandingkan beberapa contoh tulisan prosedur yang ada. Guru dapat mengatur agar kelompok tertentu hanya melihat tulisan yang ada di kertas A atau B, sesuai dengan kemampuan muridnya. Selanjutnya, minta murid untuk mencatat hasil perbandingan yang mereka buat dalam bentuk diagram Venn. Sebelum murid mulai bekerja dalam kelompok, jelaskan atau ingatkan kembali apa yang dimaksud dengan diagram Venn. Guru dapat memberikan contoh penggunaan dengan cara menampilkan di layar LCD. Jelaskan bahwa murid dapat membuat diagram Venn tersebut di kertas atau di bukunya masing-masing. Selama murid melakukan kerja kelompok, guru yang dapat memberikan dukungan kepada kelompok yang kemampuannya kurang untuk memastikan bahwa diskusi berjalan dengan baik dan mereka memiliki pemahaman yang baik. Nah, di sini memberikan shifting yang lebih banyak, artinya memberikan perhatian lebih banyak kepada siswa tadi yang agak kurang membacanya. Selanjutnya, minta semua kelompok untuk menyelesaikan pada waktu yang telah ditentukan. Minta setiap kelompok mempresentasikan atau menjelaskan diagram Venn hasil pekerjaan mereka. Selanjutnya, kegiatan ketiga, sekitar 70 menit. Ulas kembali beberapa contoh tulisan prosedur untuk mengingatkan kembali struktur dan elemen-elemen yang ada di dalam teks bentuk prosedur. Ajak murid untuk memberi bersama-sama membuat teks prosedur penggunaan sebuah alat yang sudah dikenal oleh murid atau yang cukup dikenal. Contohnya di situ misalnya cara memasang jam dinding, misalnya urutannya seperti apa. Kemudian guru dapat menunjukkan tahapan-tahapannya lewat layar, kemudian bersama murid membuat teksnya, sehingga semua siswa dapat bersama-sama memperhatikan contoh teks yang sedang dibuat bersama tersebut. Selanjutnya Pak Ibu, berikan kesempatan bagi murid untuk bertanya sebelum guru kemudian menugaskan murid untuk secara individu membuat tulisan teks prosedur. Setelah itu, tugaskan kepada murid untuk membuat sebuah teks prosedur secara individual. Saat melakukan kegiatan ini, murid dapat bekerja secara mandiri. Nah, di sini Pak Ibu, diferensiasi pembelajaran dapat dilakukan berdasarkan minat murid. Mereka dapat diberikan memilih alat apa yang ingin mereka buatkan teks prosedur penggunaannya. Nah, di sini kita melihat bagaimana murid akan bervariasi di sini Bapak Ibu minatnya. Selanjutnya bagian penutup. Sebagai penutup pembelajaran, minta murid untuk melakukan gallery well. Nah, di sini metode gallery ini adalah bagaimana strategi pembelajaran kelompok yang memberikan kesempatan dan kontribusi pada setiap anggotanya untuk mendengarkan pendapat anggota lain dan dapat mengakibatkan daya emosional peserta didik untuk menemukan pengetahuan yang baru. Nah, sini menggali lagi kita Bapak Ibu